Tangan sorak-sorai sekali lagi bagi Tuhan kita yang layak menerima yang terbaik. Silakan duduk, jemaat Tuhan generasi muda. Sekali lagi katakan shalom. Shalomnya belum semua, katakan shalom. Dan Pastor Bernard juga ingin menyapa kalian yang mengikuti ibadah AOG lewat live streaming. Dimanapun kalian berada, kita duduk di ruangan yang sama. Namanya hadirat Tuhan, buka hati kita bersama-sama dan lihat Tuhan mau menjamah setiap kehidupan kita generasi muda. Pastor Bernard senang sekali bisa beribadah minggu bersama dengan kalian semua. Dan kita bisa menikmati anugerah Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai generasi muda. Nah, dalam perjalanan kita sebagai anak-anak muda, ada seringkali kondisi yang membuat kita itu merasa tertekan dan kita butuh curhat, kita butuh cerita kepada orang-orang tertentu yang tidak sembarangan. Tetapi tahukah teman-teman bahwa Tuhan itu begitu baik dan Dia selalu memberikan orang-orang itu di sekeliling kita untuk kita bisa terbuka. Pastor Bernard ingat kisah Daud di dalam Alkitab kita. Sebagai seorang anak muda, dia diurapi oleh Samuel itu kira-kira umurnya 17 tahun. Ada yang usianya 17 tahun? Oh ada ya, gembala kita ya. KAD 17 tahun, di atas 17 tahun? Oh beberapa. Di bawah 17 tahun? Ya pokoknya Daud ini ya ada yang di bawah 17 tahun. Daud ini berarti buat yang lebih muda sebagai kakak begitu ya. Buat kalian yang lebih tua dari Daud di usia dia dicatat waktu umur 17 tahun berarti sebagai adik. Nah Daud ini sebagai anak muda di dalam Alkitab kita selesai diurapi oleh Samuel menjadi raja, belum langsung jadi raja. Herannya ketika dia diurapi dengan minyak itu, sejak hari itu dia itu seperti magnet, tapi magnet menarik masalah tantangan di dalam hidupnya. Kayaknya gak enak ya. Kalau kita menjadi magnet, kita punya media sosial, kita main Instagram, TikTok. Kita menjadi magnet untuk orang follow kita, rasanya kita senang. Kalau teman-teman punya media sosial, Pastor Bernard sarankan pakai media sosial untuk sesuatu yang berguna dan membangun. Kalau kita menjadi magnet, orang-orang ikut kita, follow di media sosial kita, itu sesuatu yang positif. Atau kita menjadi magnet di sekolah atau di kampus kita. Pokoknya kalau ada kita nih, kalau sekolah atau kampus kita mau ada pertandingan antar sekolah, pertandingan antara kampus, entah pertandingan olahraga atau pertandingan ilmu pengetahuan akademis, kita menjadi magnet yang akhirnya guru dengan dosen kita memilih kita. Kalau itu juga magnet yang bagus. Atau kalau kita di tengah-tengah teman kita ketika ngumpul dengan mereka, kita menjadi magnet. Orang-orang itu senang dekat dengan kita, lalu mereka tanya pendapat kita. Karena kita misalnya pandai sekali ketika kita punya masalah kita bisa menemukan jalan keluar. Atau kita itu menjadi orang yang menyenangkan. Kalau orang-orang akhirnya ngumpul di sekeliling kita itu magnet yang bagus. Tapi Daud sebagai seorang anak muda dan ironisnya setelah diurapi umur 17 tahun. Langsung dia menjadi magnet-magnet masalah. Dikejar-kejar mau dibunuh. Disalah mengerti orang. Kayaknya apa sih yang salah dari dalam hidupnya Daud. Tapi unik sekali Alkitab mencatat Daud ketika menghadapi masalah itu umurnya 17 tahun. Jadi kehidupan kita sebagai anak-anak muda tidak lepas loh dari yang namanya masalah atau tantangan. Betul atau enggak? Coba lihat wajah kiri kanan kita, wajahnya penuh masalah atau penuh sukacita, penuh damai, penuh masalah ya. Jadi ternyata anak muda pun punya masalah. Bahkan gak nanggung-nanggung nih. Daud itu masalahnya berat banget. Dia dikejar orang nomor 1 di bangsanya mau dibunuh. Kalau kita mungkin tidak selevel itu di dalam masalah maksudnya. Bukan berarti mengecilkan masalah kita. Tapi Alkitab itu langsung nulis, cerita di dalam Alkitab gak nanggung-nanggung. Anak muda umur 17 tahun tantangannya itu ngeri banget. Bangsanya itu cari dia. Kalau dicari mau dipromosi sih senang-senang aja. Nah Pastor Bernard bayangin ya, ini anak muda umur 17 tahun dapat tantangan yang begitu rupa.
kira-kira dalam hatinya itu sumpek gak ya? Sumpek itu apa ya? Tertekan gak sih? Pastor Berat yakin, pasti dia tertekan sekali. Nah kalau kita bandingkan dengan Daud lebih kecil, berarti kalau Daud bisa menang, seharusnya kita sebagai generasi muda juga bisa menang menghadapi situasi yang membuat hati kita sumpek, membuat hati kita tertekan, kayaknya gak enak banget. Alkitab kita gak nanggung-nanggung, kasih contoh yang begitu mengerikan Daud menghadapi tantangan. Untuk menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu gak pernah meninggalkan kita. Dia sekali-kali gak pernah membiarkan kita. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Yang sepakat kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Dia gak pernah ninggalin kita. Jadi kasih contohnya langsung yang ekstrim. Pastor Berat bayangin gimana ya Daud ketika tertekan, ketika sumpek hatinya. Dia cerita sama siapa ya? Dia terbuka sama siapa ya? Ternyata ada 3 dimensi atau 3 pribadi yang Daud bisa ajak cerita. Dan Pastor Bernard berdoa dan mengajar juga teman-teman generasi muda. Ketika hati kita sumpek, hati kita tertekan. Tenang, ada pribadi-pribadi ini di sekeliling kita. Yang bisa menolong, membantu kita, akhirnya kita juga bisa menang menghadapi situasi yang tidak mudah. Mari kita lihat contoh di Alkitab mengenai Daud. Mari kita lihat pribadi yang pertama atau orang yang pertama itu adalah sahabat. Mari lihat 1 Samuel 18. Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Jadi anak-anak muda kalian gak sendirian kok. Masalah kalian juga ada. Saya tahu juga berat tantangannya. Kadang hati kita tertekan, sumpek rasanya. Tapi Tuhan berikan orang-orang ini di sekeliling kita untuk kita bisa cerita. Mari kita perhatikan 1 Samuel 18 ayat yang pertama. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Ayat yang kelima menjadi hasil persahabatan Daud dengan Yonatan apa sih? Daud akhirnya maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Jadi teman-teman kalau kalian merasa tertekan, ada masalah, ada tantangan. Ribuan tahun lalu Daud sebagai anak muda seusia kalian. Tadi kalau yang lebih kecil, lebih muda daripada Daud. Ya Daud ini kakaknya kita. Kalau kalian lebih tua, usianya di atas 17 tahun berarti Daud ini adiknya kita. Jadi ternyata Tuhan itu enggak meninggalkan Daud itu sendirian. Tuhan itu memberikan sahabat namanya Yonatan. Nah kita bersyukur kita ada di tengah-tengah gereja Mawar Sharon. Gereja ini meyakini bahwa setiap kita perlu komunitas, perlu yang namanya connect group. Pertanyaannya sudah tergabung belum dalam connect group? Kalau sudah tergabung dengan connect group, ada sahabat rohani enggak di tengah-tengah connect group kita? Atau kita menjadi orang yang misterius, dikontak gak pernah balas, ditelepon, pura-pura gak lihat. Apa kita menjadi orang yang misterius? Atau kita betul-betul ketika di dalam komunitas, kita mau membuka diri kita dengan baik. Ya bukan berarti semua masalah kita yang pribadi kita ceritakan ke semua anggota CG kita. Enggak juga. Tetap ada orang-orang tertentu yang Tuhan kirimkan di dalam hidup kita. Menjadi sahabat-sahabat rohani. Tahu gak teman-teman, kesendirian atau kesepian itu membunuh kita. Pastor Bernard baca di sebuah hasil penelitian. Bahkan katanya kalau orang itu kesepian atau merasa sendirian, itu lebih berbahaya
Daripada kita terlalu gemuk, jangan lihat kiri kanan kita perutnya ya. Lebih bahaya daripada kegemukan atau penyakit fisik tertentu yang lain. Bayangkan ya, kesendirian itu lebih bahaya dibanding penyakit fisik yang lain. Salah satunya tadi obesitas, kegemukan, dan penyakit-penyakit yang lain. Jadi kalau kita merasa sendiri, merasa sepi, bahaya banget. Karena itu Tuhan desain hidup kita, Tuhan desain gerejanya, kalian gak sendirian. Kita tahulah manusia itu kadang sumpek ya. Aduh, ulangan padahal kita sudah ngerjakan dengan baik, sudah belajar mati-matian. Ngerjakan PR juga sudah. Tetap saja nilainya jelek. Beda kalau kita malas. Kita tertekan gak apa-apa untuk kita belajar, akhirnya kita rajin belajar. Cuman kan kadang-kala kebalikannya nih, kita sudah rajin. Semalam-malaman kita belajar, ngerjakan tugas juga. Tetap nilainya jelek. Pastor Bernard kan lagi kuliah lagi nih S2 nih, ngambil gelar master. Kebetulan ngambil gelar masternya di universitas di Amerika, jadi online. Setiap hari tugas melulu. Aduh rasanya susah banget ngerjain tugas. Pernah itu terakhir, Pastor Bernard ngerjain paper. Paper itu ya penjelasan apa yang Pastor Bernard dapat dari baca buku dan lain sebagainya. Pastor Bernard kirim. Waduh sudah susah payah itu ngerjainnya. Dinilai cuma 83%. Pastor Bernard kan gak terima ya, kok 83%. Tak email dokternya itu, profesornya, Prof. Kenapa cuma 83%? Dengan bahasa yang baik sih ya. Coba profesor tunjukkan bagaimana maksud profesor paper yang bagus tuh kayak gimana. Dengan bahasa yang halus gitu. Sebetulnya sih mau tanya, loh kok nilai saya jelek gitu ya. Akhirnya profesor tuh langsung reply, kaget juga. Langsung di email balik. Dia berkata maaf, ternyata saya nggak baca catatan kesimpulan di bawah. Sehingga nilainya jadi jelek. Maaf ya, saya ganti nilainya. Dari 83 diganti jadi 93. Ya puji Tuhan lah. Karena kan minimal 91 atau 92 itu A ya. Nilainya A gitu. Puji Tuhan saya bilang terima kasih profesor. Gak terima kan? Sudah bukan hanya semalam-malaman, berjam-jam. Waktu nyantai jadi gak nyantai hanya untuk ngerjakan paper ini nih. Gara-gara kuliah S2. Ya, kok jadi tambah beban gitu ya. Enggak lah, dibuat enjoy aja. Kan kadang-kadang hati itu bisa sumpek ya. Udah belajar sungguh-sungguh ngerjain tugas, dapat nilai jelek. Nah Tuhan itu kasih teman-teman, sahabat rohani di sekeliling kita. Kita gak sendirian. Dan jangan merasa sendirian. Kesendirian itu membunuh kita. Itu menurut para peneliti bahkan lebih bahaya dari penyakit fisik tertentu. Lebih membunuh ketika orang itu merasa sendirian. Tuhan desain kita, kita gak sendirian. Tuhan kirimkan orang-orang di sekeliling kita. Dan bersyukur ada komunitas Connect Group. Di mana kita bisa kenal satu dengan yang lain. Oleh karena itu jangan misterius ya di Connect Group. Biarkan diri kita digembalakan, diarahkan, dinasehati, dituntun. Orang kenal kita, kita kenal orang lain dalam komunitas. Karena Tuhan mendesain demikian. Karena kalau kita merasa sendiri, merasa kesepian bahaya. Satu saat Elia selesai menurunkan api dari langit, keren gak? Ada yang bisa nurunin api dari langit? Lempar korek api ke atas turun ke bawah mah gampang. Ini api besar, boom! Membakar mesbah korban. Setelah itu dia lihat bangsa Israel gak berubah. Dia merasa sendirian. Nabi besar, nabi hebat nurunin api dari langit. Siapa yang bisa? Ini Nabi Elia bisa. Tapi dia lihat, bangsa Israel gak berubah. Udah tak turunin api dari langit loh tetap gak bertobat. Sudahlah. Elia mundur, dia merasa sendirian. Bahkan dia ingin mati. Sudahlah Tuhan mati aja aku. Mungkin gak berani bunuh diri, takut masuk neraka. Tapi dia minta Tuhan cabut nyawanya aja. Karena dia merasa sendirian. Tuhan tanya dia di gunung itu, Elia apa yang kamu lakukan di sini seorang diri? Aku giat-giat membela nama Tuhan seorang diri, dia berkata. Terus dia tertidur, Tuhan suruh bangun, makan. Suruh bangun, makan, ditanya lagi, Elia ngapain sih kamu di sini? Dia bilang aku giat-giat seorang diri membela engkau.
Aku seorang diri ya Tuhan, dia tidur lagi, Tuhan bangunin lagi. Lalu Tuhan berkata, kamu tuh gak sendirian. Ada 7.000 orang yang gak mencium kaki Baal. Dalam perjuangan kita itu kita gak sendirian. Kita kesulitan pendidikan studi, ada teman-teman. Kalau kalian mahasiswa, Pastor Bernard juga masih mahasiswa. Kesulitannya sama. Ada tantangan dalam studi kita, dalam pelajaran kita, dalam pendidikan kita. Atau mungkin baru dimarahin orang tua. Atau orang tua kita baru marah secara hebat. Mungkin ada di antara kalian yang orang tuanya bercerai. Oh sedih sekali kan. Kita merasa aduh orang tuaku kok gitu ya. Orang tuaku kok gak harmonis, gak bahagia seperti temenku. Kita merasa sumpek. Tuhan apa sih hidup gini? Kayak Daud. Daud bahkan sejak kecil itu gak diterima sama orang tuanya. Dia bahkan berkatakan di dalam salah satu mazmurnya. Meskipun ayahku dan ibuku melupakan aku, tapi engkau ya Tuhan gak pernah melupakan aku. Waktu Samuel mengurapi 8 anak Isai jadi raja. Satu yang gak dipanggil, siapa ya? Daud, anak paling kecil. Dia merasa, apa sih hidup ini? Setelah diurapi jadi raja sama tadi. Dia malah dikejar-kejar tahunan untuk mau dibunuh. Daud tuh merasa, Tuhan ini apa sih, magnet apa sih? Kalau magnet jadi influencer, oke banget. Kalau magnet orang-orang berkumpul seneng karena kita misalnya ramah, seneng bercanda, asik banget. Orang bisa ketawa dengan kita, wah magnet kayak gitu sih asik. Ini magnet apa sih ya? Dikejar-kejar disalah ngerti. Dikejar-kejar orang benci kita. Orang bukan pengen ngasih, pengennya ninju kita rasanya gitu. Kecuali kita memang menjengkelkan. Tapi kalau kita sudah manis sikapnya, baik, jujur, baik hati, apalagi gemar menabung. Kayaknya kita sudah baik, orang tetap jengkel sama kita. Ini apa sih hidupku ya Tuhan? Kita sumpek rasanya. Tapi di tengah-tengah kesumpekan itu, Tuhan kirimkan sahabat-sahabat rohani. Memang gak boleh sembarangan sih. Hati-hati ya, kita punya sahabat itu pengaruh saling mempengaruhi. Kalau sahabat kita jelek, buruk, karakternya maksudnya bukan buruk rupanya, karakternya kita pun akan jadi buruk loh. Hati-hati punya teman dan sahabat. Tapi bersyukurlah kebalikannya kalau kita punya sahabat yang takut akan Tuhan, yang cinta akan Tuhan, yang sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, salah satunya dalam Connect Group, bersyukurlah. Karena kita dikelilingi oleh orang-orang yang peduli dengan kita. Daud itu bersyukur dapat sahabat Yonatan. Yonatan juga bersyukur dapat sahabat Daud. Manis banget sikapnya. Apa yang Yonatan lakukan? Dia anak raja. Daud gak level. Daud itu gembala, baru jadi gembala domba, kambing domba. Baru memang dia berjasa mengalahkan Goliat. Tapi gak level, Yonatan itu anak raja. Dia kasih jubah perangnya. Dia kasih pedangnya. Dia memperhatikan. Dia mengasihi, dia peduli kepada sahabatnya. Tuhan akan menunjukkan sahabat-sahabat rohani yang menolong, membantu kita. Pastor Bernard yakin dengan yang namanya koneksi ilahi. Katakan sama-sama koneksi ilahi. Koneksi ilahi. Atau bahasa Inggrisnya divine connection. Apa sih koneksi ilahi? Ini loh, Tuhan itu taruh orang-orang menjadi sahabat rohani bagi kita. Yang mendukung, mendoakan, menguatkan kita. Itu divine connection. Waktu Pastor Bernard bertobat, kelas 3 SMA, Tuhan kirimkan dalam komunitas itu, dalam Connect Group itu. Orang-orang yang peduli, orang-orang yang menguatkan. Ketika sumpek, orang-orang itu menasihati, menghibur. Sehingga Pastor Bernard ada sampai hari ini tetap melayani Tuhan, tetap sungguh-sungguh ikut Tuhan. Salah satunya karena Tuhan berikan sahabat-sahabat rohani. Tuhan pasti berikan itu. Tapi sebaliknya, jadilah sahabat rohani yang baik pula bagi orang lain. Jangan tunggu orang lain memberi kita, jangan tunggu orang mengasihi kita, jangan tunggu orang memperhatikan kita. Perhatikan terlebih dahulu orang lain, doakan mereka, kuatkan mereka, itu namanya sahabat.
Yang satu mengasihi, yang lain juga mengasihi. Yang satu menolong, satu menolong. Satu menguatkan, sama-sama menguatkan, menasihati, menolong. Hubungan menjadi sehat, menjadi sahabat rohani. Daud pada akhirnya, dia menjadi raja betul atas Israel waktu umur 30 tahun. Bayangin ya, 17 tahun diurapi, penuh dengan masalah. 13 tahun kemudian usia 30 baru jadi raja. Bisa bayangin gak sih sumpeknya Daud 13 tahun mengalami proses. Tapi dia tetap tough, tetap kuat. Karena ada sahabat-sahabat rohani. Daud belajar terbuka, Yonatan terbuka. Saling menguatkan, saling menasehati, saling mendoakan. Sehingga mereka sebagai anak muda, jadi anak muda yang terus bertumbuh. Meskipun sih, kasihan Yonatan akhirnya mati duluan, meninggal duluan di medan peperangan. Daud terus dipakai Tuhan jadi raja yang luar biasa. Bersyukur hari ini kalau kita ada di tengah-tengah orang-orang yang peduli dengan kita, mendoakan, mengasihi kita. Sebaliknya lakukan hal yang sama. Perhatikan, bantu orang lain. Karena ada koneksi ilahi yang Tuhan berikan. Pribadi yang pertama yang bisa kita terbuka atau cerita adalah sahabat. Yang kedua adalah pemimpin. Pemimpin rohani atau bahkan orang tua kita jasmani. Mari kita lihat dalam 1 Samuel 19 ayat 18. Jadi sebetulnya gak kurang-kurang Tuhan itu kasih pertolongan sama kita. Ketika kita merasa tertekan, ketika kita sumpah jenuh dalam hati kita. Yang kedua ada pemimpin rohani atau bahkan orang tua jasmani kita. Mari kita lihat 1 Samuel 19 ayat 18. Setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah ia kepada Samuel di Rama dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel dan tinggallah mereka di Nayot. Ketika diberitahukan kepada Saul demikian, ketahuilah Daud ada di Nayot dekat Rama. Maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Perhatikan, tetapi orang-orang ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan dengan dikepalai oleh Samuel dan roh Allah hingga pada orang-orang suruhan Saul. Sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. Lalu hal itu diberitahukan kepada Saul. Ia mengirimkan orang-orang suruhan yang lain. Tetapi orang-orang itu pun juga kepenuhan seperti nabi. Saul mengirim sekali lagi orang-orang suruhan, rombongan yang ketiga. Dan orang-orang ini pun juga kepenuhan. Yang pertama Tuhan kasih sahabat di sekeliling kita. Orang yang sebaya, mungkin ya beda sedikit lah usianya dibanding kita. Tapi yang kedua juga Tuhan memberikan pemimpin rohani. Entah itu CGL, coach, CG pastor, CAD, KAD. Ada pemimpin-pemimpin rohani yang Tuhan taruh di atas hidup kita. Ketika Daud gak tahu lagi mau kemana bersembunyi. Karena dia dikejar-kejar masalah. Dia lari kepada pemimpinnya. Samuel sebagai orang yang mengurapi Daud waktu Daud umur 17. Dengan senang hati mengcover, menjagai Daud. Sehingga orang-orang yang mencari Daud untuk membunuhnya tiba-tiba kepenuhan seperti nabi gak jadi bunuh. Bahkan 3 kelompok tadi, 3 gerombolan, 3 kelompok orang tak bisa menjamah hidupnya Daud. Bersyukur Tuhan kasih pemimpin-pemimpin rohani dalam perjalanan iman kita. Mungkin mereka gak sempurna, tapi mereka berjaga-jaga, mereka mendoakan kita. Kadang mereka menegur kita, kadang mereka nasihati kita. Mereka berjuang, mereka mengusahakan yang terbaik buat hidup kalian. Kalian juga bisa cerita kepada mereka. Ketika hati kita tertekan, hati kita sumpah. Bersyukur dengan pemimpin-pemimpin yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Saya jadi ingat waktu kelas 3 SMA itu, saya lanjutkan cerita saya waktu bertobat. Tuhan kasih pemimpin-pemimpin rohani. Dulu Pastor Bernard gak bisa khotbah, gak bisa berdiri di depan umum. Seorang pemalu, gak bisa ngomong kayak begini. Tapi pemimpin-pemimpin rohani itu ngajarin untuk berani. Berani ngomong di depan umum, berani share. Akhirnya mereka nuntun langkah demi langkah. Akhirnya tak terasa. Hari ini Pastor Bernard bertumbuh menjadi hamba Tuhan juga.
Ada orang-orang yang Tuhan taruh di atas kita. Mereka menasehati, mereka menguatkan, mereka melihat ada potensi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kalau mereka mengarahkan kita untuk melayani bersama, ayo kita melayani di gereja ini. Melayani jiwa-jiwa yang terhilang, melayani di Connect Group. Kemarin Ade sudah bercerita apa aja departemen pelayanan yang kita bisa ambil kan. Dari kreatif ministry, usher, multimedia, dan lain sebagainya, praise and worship, dan semua pendoa, semua banyak hal yang kita bisa kerjakan. Ketika hidup kita menemukan talentanya dan kita berfungsi, hidup kita itu akan selalu semangat. Tapi orang yang gak menemukan fungsinya, orang itu loyo, lemes, gak punya semangat, bangun pagi, sekolah lagi, kuliah lagi. Tapi orang menemukan fungsinya, dia tahu Tuhan mau pakai hidup dia. Lewat pelayanan dalam gereja, lewat pelayanan dalam Connect Group, orang itu akan selalu on fire, menyala-nyala. Apinya itu gak padam-padam. Bahkan firman Tuhan berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Dia berjalan gak pernah letih, dia berlari gak pernah lesuh. Orang-orang yang menemukan dia berfungsi, dituntun oleh pemimpin-pemimpin rohaninya, hidupnya betul-betul berarti. Dia gak mudah menyerah, gak mudah putus asa. Jadi bersyukur untuk pemimpin-pemimpin rohani yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Tapi pemimpin rohani juga, atau pemimpin juga berbicara mengenai orang tua kita jasmani. Kalau kalian punya orang tua, apalagi yang cinta akan Tuhan. Oh kalau gitu yang tidak cinta akan Tuhan, kita kurang ajar, jangan, gak boleh. Tapi kan mereka belum bisa jadi teladan, maksud Pastor Bennett. Di dalam hal rohani, di dalam hal mungkin teladan, tetap cintai orang tua kita, doakan mereka, apalagi kalau mereka belum kenal Tuhan Yesus. Tapi sebaliknya, kalau kalian punya orang tua yang cinta Tuhan, yang rajin melayani, bersyukur dan belajar lewat mereka. Bersyukur loh kalau kalian punya orang tua yang cinta akan Tuhan. Mamanya Pastor Bernard meninggal 5 tahun lalu. Mamanya Pastor Bernard, seorang ibu rumah tangga biasa, rajin melayani sejak remaja. Setelah ibadah penghiburan, ibadah pemakaman 5 tahun lalu, gembalanya cerita. Pendetanya, mamanya Pastor Bernard cerita. Kalau mamanya Pastor Bernard waktu remaja, itu ngerintis gereja loh. Pastor Bernard kaget. Karena Pastor Bernard waktu SMA juga ikut ngerintis gereja. Jadi sifat atau karakter mama yang baik itu turun ke anak. Mama orang yang suka berdoa. Pastor Bernard juga hari ini suka berdoa. Jam 4:30 pagi, jam 5 pagi sudah bangun berdoa. Belajar melayani dari seorang mama. Meskipun 5 tahun yang lalu mama sudah meninggal dunia, sudah gak ada. Jadi bersyukur kalau kita punya orang tua yang cinta Tuhan, yang melayani, yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, bersyukur. Lihat sesuatu yang baik dan tiru dari mereka. Tapi kalau kalian berkata, Pastor Bernard, orang tuaku jangankan ke gereja, orang tuaku gak kenal Tuhan. Marah mereka itu jahat kalau menurutku. Jangan dibenci mereka. Doakan, minta begini Tuhan, selamatkan orang tuaku. Supaya mereka kenal Tuhan Yesus juga. Supaya mereka bersama-sama, kalau Tuhan kasih umur panjang buat mereka, kita bisa ke gereja bersama-sama, melayani Tuhan bersama-sama, sesuatu yang indah kan. Doakan itu, jangan benci, jangan marah sama mereka. Karena mungkin gak ada yang pernah nginjilin mereka, gak ada yang pernah ngasih tahu. Atau dulu mereka orang Kristen, lalu mereka tersandung karena ada orang Kristen yang mengecewakan. Mereka akhirnya meninggalkan iman mereka. Nah, dibutuhkan kita sebagai anak-anak AOG di Army of God, doakan orang tua kita. Jadi kalau orang tua kita gak kenal Tuhan, doakan supaya mereka bertobat kenal Tuhan Yesus. Kalau orang tua kita kenal Tuhan, yes. Ikuti contoh teladan mereka. Lihat Tuhan yang mereka layani. Lalu katakan, aku juga mau melayani Tuhan yang sama. Ya Tuhan Yesus yang pasti. Lihat orang tua kita, mereka saat teduh bersama-sama. Kita berkata, aku pun juga mau mencintai pribadi atau hadirat Tuhan yang orang tuaku cintai. Sehingga ketika kita mengalami tekanan, Tuhan kasih pemimpin rohani, kita dikasihnya orang tua. Untuk akhirnya hati kita pun lega. Karena orang tua kita berjaga-jaga. Dulu Pastor Bernard ketika SMA,
kan merasakan yang namanya jatuh cinta ya. Yang berjuta rasanya itu. Makan tak nyenyak, tidur tak enak. Salah terbalik. Makan tak enak, tidur pun tak nyenyak. Itu pun Pastor Bernard cerita lah ke orang tua. Supaya mereka bisa ngasih arahan. Satu sisi kan hatinya berbunga-bunga kalau jatuh cinta. Tapi satu sisi kan rasanya gimana ya, mau ngapain ya. Rasanya hati ini ya antara seneng, sumpek, bingung, campur aduk. Tuhan kasih orang tua. Tuhan kasih pemimpin, Tuhan kasih orang tua. Bersyukur itu. Itu yang membuat kita bisa terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Daud yang masalahnya ekstrim banget, bahaya banget. Tuhan kasih yang namanya Samuel sebagai pemimpin rohaninya yang senantiasa menjagai dia. Dan pribadi yang paling akhir pastilah pribadi Tuhan. Daud suka curhat, suka curcol. Tapi gak tulis di status WhatsApp-nya dia. Dia curcolnya gak di Instagram, di TikTok. Dia curhatnya sama Tuhan. Itu yang membuat dia selalu ngalami kelegaan. Hati-hati pakai media ya. Generasi muda, hati-hati kita pakai media sosial. Jangan untuk mengumbar perasaan kita. Kalau kita merasa tertekan jenuh, curhatnya sama Tuhan juga, dia pribadi yang selalu mendengarkan kita. Ayat-ayat terakhir kita lihat Mazmur 63 ayat 1 sampai 4. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Padang gurun, pernah ke padang gurun teman-teman? Kalau siang panas banget, kalau dingin malam banget. Susah air, kering, gersang, tandus, gak enak untuk ditinggali. Lah Daud ini dari satu padang gurun ke padang gurun yang lain. Sumpek hatinya. Dia gak tulis di status WhatsApp-nya. Dia gak upload posting di Instagram atau TikTok-nya dia. Tapi dia posting ke kerajaan sorga, ke Tuhan. Dia berkata gini, ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus. Karena dia lihat ya tanah padang gurun kan tandus, kering, tidak berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Lalu dia berkata, dia curhat, Tuhan sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Lalu dia ambil keputusan gini, demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Selain kita punya sahabat rohani, orang yang satu level dengan kita. Tuhan kasih pemimpin rohani yang berjaga-jaga. Dan Tuhan memberikan dirinya sebagai Tuhan pencipta semesta alam. Untuk mendengarkan curhatan kita. Tuhan mengerti. Bahkan kalau kita gak bisa lagi ngomong sama Tuhan, cuma neteskan air mata. Karena mungkin kita, keluarga kita mungkin orang tua lagi masalah, orang tua kita mungkin sakit. Pekerjaannya bermasalah, gak tahu kita bisa kuliah atau enggak, sekolah bisa lagi atau enggak. Karena orang tua gak punya lagi uang, dana untuk menyekolahkan atau mengkuliahkan kita. Kita cuma bisa nangis, Tuhan aduh. Jadi apa aku Tuhan kalau gak lulus sekolah gini, orang tua aku sulit ekonomi. Lalu ketika doa begitu gak bisa lagi keluar kata-kata, cuma bisa netes air mata. Bahkan dikatakan dalam Alkitab kita, Tuhan itu mengerti loh bahasa tetesan air mata kita. Setiap tetesan itu artinya apa Tuhan tahu. Karena tetesan air mata itu kan dari jeritan hati di dalam. Tuhan bisa baca hati dan pikiran kita. Daud di tengah padang gurun. Dia berkata, Tuhan ini sumpek banget. Dari sana lari, sini lari, tahunan lagi larinya. Padang gurun kering lagi. Sampai dia berkata seperti tanah yang tandus dan kering. Kalau anak AOG-nya Semarang mungkin, kan Semarang sering banjir kadang-kadang. Tuhan seperti banjir di mana-mana, kan beda kan. Kalau padang gurun kan kering. Seperti air Tuhan yang mau menenggelamkan aku. Tapi Engkau selalu memperhatikan. Oh kita itu gak pernah sendiri. Kita gak pernah sendirian. Ada sahabat rohani dalam komunitas. Ada pemimpin rohani, ada orang tua, ada Tuhan lagi. Kita itu susah kalah. Susah hancur. Bukan karena kitanya hebat, Tuhan kasih banyak hal dalam hidup kita.
sahabat dikasih, pemimpin rohani dikasih, orang tua dikasih. Tuhan sendiri memberi dirinya untuk mendengarkan kita. Mau dihancurkan sama apa coba kita? Ketika kita sumpah tertekan, gak tahu lagi mau kemana. Ada pribadi-pribadi itu yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Belajar terbuka, belajar trust. Lihat pertolongan Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita. Generasi muda teruslah bertumbuh. Perjalanan masih panjang. Tuhan mau pakai hidupmu dengan cara yang ajaib. Yang setuju kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita.